Ya mungkin dari situ sadar bahwa ya ini cuma analisaku gitu loh. Membaca setelah sekian lama ya. Setelah membaca apa yang ditulis itu, bahwa apa di situ juga posisinya bapakku masih mungkin dia sadar kalau hidup lagi susah-susahnya pada waktu itu, dan dia berperan sebagai kakak pertama. Terus dia seperti kalau dibaca tulisannya itu dia seperti mencoba tegar di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja itu, dengan cara memotivasi adik-adiknya untuk tetap berjuang ya. Untuk tetap berjuang. Melawan. Nah, itu kata-kata yang khas Bapak itu. Ya itu aku suka melawan di puisi itu karena itu ditujukan untuk suatu ketidaktahuan ya mungkin jadi itu hal yang membuat aku tertarik untuk memusikalisasikan puisi itu karena ketidaktahuan itu adalah kemiskinan yang membahayakan. Jadi dari situ juga aku merasa aku juga harus mulai belajar banyak hal lagi untuk tahu ya, tidak terjebak dalam kemiskinan yang membahayakan. Iya. Makanya di simbol ada anak kecil yang sekolah. Itu salah satu yang mau diungkapkan soal itu. Iya, karena dan aku sedikit tetap memasukkan cerita asli di dalam klip itu, di mana sebenarnya waktu itu bapak keluar sekolah, lalu dia memutuskan untuk tidak lanjut sekolah, kerja serabutan untuk membiayai adik-adiknya sekolah. Seperti itu gitu loh. Saya hidup di kampung yang satu RT saya itu ya umumnya miskin lah gampangnya. Saya ketika kuliah pertama aja saya menyadari, oh iya ya, saya ini dari lapisan kelompok masyarakat yang pada dasarnya miskin. Saya itu pernah satu kamar sama temen yang 1 bulan saya kirimannya 40.000, teman saya 150.000. Kan bedanya jauh. Bukan soal ini, walaupun dengan 50.000 ya bener-bener untuk makan doang. Untuk bisa beli buku akhirnya belajar menulis itu. Jadi tiap minggu harus meresensi buku agar dapat honor, bisa buat beli buku. Tapi saya merasa bahwa saya yang hitungannya di kampung relatif makmur ketimbang tetangga-tetangga, itu pada dasarnya pada saat itu berada dalam struktur sosial yang di bawah dalam konteks Indonesia. Saya melihat teman-teman saya kuliah pada bawa motor. Saya bingung. Sekaya apa dia anak kuliah aja dibawain motor, karena bapak saya aja motornya ibaratnya motor agak tua gitu, istilahnya kayak gitu. Nah, itu juga saya mungkin memanggil untuk kemudian membaca banyak buku sosial politik, kenapa itu semua terjadi, akhirnya mengenal istilah namanya kemiskinan struktural, bahwa kita miskin bukan karena kita malas, bukan karena apa, orang-orang kampung saya rajin-rajin, habis subuh udah ke sawah, dan mereka nggak pernah lah namanya ungkang-ungkang, lah, seperti gaya hidup priai gitu. Nah, tetapi ya mereka nggak akan makmur, ketika sistem sosial ekonominya nggak berubah, nah, mereka dimiskinkan oleh struktur. Nah, makanya dulu kita kan dalam studi sosial disebut kemiskinan struktural itu karena itu. Saya mulai mengenal itu dan makin terpanggil untuk terlibat lah, dan kemudian teman-teman yang mungkin satu ide, punya kemarahan yang sama, dan energinya sebenarnya saling menyupport ya, karena keprihatinan sama, hal yang dihadapi sama. Ya betul ya, kita kan pada dasarnya manusia kan tidak pernah sepenuhnya itu hasil bentukan diri sendiri, refleksi diri pribadi. Saya kira manusia ya mungkin mayoritas ya bentukan oleh lingkungan tempat dia hidup, lingkungan terdekat, lingkungan terintensnya.
Nah, dia berdialektikanya paling intens dengan siapa ya? Pasti akan pengaruhnya akan kelihatan. Akan membentuk dia sendiri. Akan membentuk dia gitu. Kita yang kuliah di STF yang mungkin bentukannya juga lain dengan teman-teman yang kuliah di Trisakti kan gitu. kita bisa merasakan itu gitu kan. Artinya karena dialektika intens kita ya kita ada di STF gitu kan. Di UI nanti beda lagi gitu loh. Di Atmajaya beda lagi, di mana beda lagi ya. Tapi justru karena terkoneksi itulah memperkaya masing-masing kan ya? Ya, betul. Kayaknya di keluarga memang sering bahas soal politik kan. Keluarga. Soal Bapak, politik. Ibu. Bapak, Ibu, Bapak 90-an itu dia sangat sering ngajak ngobrol tentang perang Iran-Irak gitu kan. Oh iya, itu 91 sangat iya, betul. besar ya. Juga karena dulunya ikut Masyumi kan. Oke. Bokap itu di rumahnya banyak sekali koran Masyumi, koran abadi itu. Juga nyokap karena berpolitik juga waktu itu di Golkar tapi ya. Oh, Partai Golkar. Oh, partai yang lo lawan dong. Iya, tapi itu tahun berapa ya? Mungkin nyokap itu terakhir dukung Golkar itu tahun 82 itu. Oke. 87 dia udah nggak mau dia itu. Karena kayaknya ada peristiwa Tanjung Priuk waktu itu. Dan bokap pun sebenarnya akhirnya dukung nyokap itu tahun mungkin pemilu 77, 82 itu untuk Golkar gitu. Karena ada problem di P3, ada problem di NU waktu itu, ribut lah di dalam gitu. Masa-masa mungkin Idam Khalid dan lain-lain gitu ya. Tapi setelah tahun 87 itu kayaknya dua-duanya udah nggak mau berpolitik. Oke. Ya lalu fokus bikin sekolah, bikin yayasan, bikin TK gitu, bikin tempat belajar Al-Quran. Karena dua-duanya kebetulan pendidik. Ya pendidik lah, ustazah lah, kiai lah kalau bokap gitu. Kalau nyokap ya ustazah. Tiap hari dia keliling majelis taklim, ngajar gitu. Nah, kalau di rumah itu kita bahas tentang politik, tentang keadaan di luar, termasuk krisis ekonomi waktu awal 97 ya kalau nggak salah, 97 tengah mungkin gitu. 96 sebenarnya kita udah mulai bicara politik karena kasus 27 Juli itu. 97 akhir mungkin adalah semacam pemilu gitu di kampus, di Fakultas Hukum, terus gua sama kawan-kawan didorong maju gitu kan. Mulai itu 98 awal kita kampanye sambil ikut-ikut mimbar bebas. Nah, belum aksi itu. Aksi pertama mungkin cukup besar tanggal 8 Mei itu. Mei 98 itu harusnya gue tuh hadir ke Kongres ISMAHI, Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia di Pontianak gitu. Nah, tapi karena keadaan politik makin panas, kita putuskan udah nggak usah berangkat, kita fokus aja gelar aksi demonstrasi itu sama Senat Mahasiswa Universitas Trisakti. Mungkin ada 20.000, 30.000 orang tuh penuh di kampus Trisakti itu. Itu setelah prakondisi beberapa bulan mimbar bebas keliling gitu ya di tengah tengah kampus, di halaman parkir kampus, sampai akhirnya kita nggak bisa bergerak karena dikepung tank, dikepung pasukan Kodam dan seterusnya. Tanggal 9 kita coba nggak bisa, tanggal 10 melibur, tanggal 11 kita coba lagi mimbar bebas, tanggal 12 hari Selasa tuh gede banget itu. Nah itulah yang akhirnya berujung dengan penembakan mahasiswa itu. Nah sampai di situ akhirnya gue jadi lebih terlibat di dalam berbagai urusan ya aktivisme ya, urusan politik gitu, urusan politik hak asasi manusia lah. Ketemu Munir, ketemu Pak Tamrin Tomagola, ketemu Bambang Wijayanto, ketemu Hendardi, orang-orang yang dulu bergerak di sejumlah lembaga yang cukup aktif menangani mahasiswa-mahasiswa yang diculik gitu, atau mahasiswa yang menjadi korban penembakan tahun-tahun itu.